Oke, sudah saya record. Baik ya, jadi intinya di ketika head ini adalah pertama kali ya kita buat head, ya. Terus kemudian kita buat title ya. Title ini adalah untuk menunjukkan judul dari web kita ya di sini. Ya, ketika kita misalkan sudah membuat ini, misalkan saya titelnya Aska Web ini ya. Kita akan save dulu. Nah, ini gunanya SAM ya. SAM itu silakan teman-teman kalau nge-save langsung ke folder SAM ya. Teman-teman misalnya di mana ya. Silakan masuk ke folder SAM. Kemudian masuk ke htdoc ya. Nah, teman-teman nyimpannya di sini di htdoc. Saya tulis Aska begitu aja misalkan. Saya save. Nah, ini sudah saya save ya. Saya akan memanggil untuk kalau sudah di save saya akan memanggil langsung di browser. Kalau di browser kita tulis saja localhost. Ini ya. Terus slash-nya adalah nama apa tadi? Nama HTML-nya. Tadi apa? Aska ya. Aska HTML. Nah, dia memang belum diisi tapi di sini sudah ada judulnya yaitu Aska Web. Ya, sudah ada Aska. Jadi title di sini itu, title yang ada di sini, title ini digunakan untuk menunjukkan ini nama judul websitenya. Walaupun isinya masih kosong karena memang kita belum membuat isiannya. Gitu ya. Coba teman-teman sudah buka untuk apa? Program editornya. Kalau sudah buat dulu coba titelnya seperti ini dulu coba. Supaya biar lebih apa? Personalitinya biar lebih dapat. Ya. Nah, ini sudah dapat saya. Sudah ada tulisannya Aska Web ini. Di sini. Dan ini tidak usah di close ya. Teman-teman nanti silakan tinggal ngedit lagi, terus pakai refresh aja nanti kalau di di browser. Jadi enak, kita nggak perlu berulang kali nulis localhost terus gitu ya. Coba deh. Ini untuk scriptnya ini ya, head terus kemudian langsung title ini. Head, title, kalau sudah ada titelnya di title slash ini untuk menutup dulu ya. Jadi setiap kita membuat perintah, misalkan ini head, maka kita harus menutup dengan slash head ya. Ketika membuat title, maka kita harus menutup dengan slash title. Itu memang sudah menjadi kaidah bahasa HTML, jadi harus supaya untuk memisahkan antara antar part ya. Gitu. Sudah berhasil belum? Sudah berhasil? Ada yang sudah berhasil? Pak, maaf, mau nanya. Boleh siapa? Ini siapa? Ragil, Pak. Oh, Ragil, gimana Ragil? Itu tadi nggak dengerin banget yang pas nyimpen data, Pak, tadi itu. Oh ya, untuk menyimpannya Ulangin, ya. Pak. Ya, silakan untuk menyimpannya itu cari folder SAM-nya di mana? Folder SAM ya. Folder SAM-nya waktu itu Mbak Ragil nginstalnya di mana? Di, Pak. Hah? Di apa? Biasanya dia nggak masuk program file, dia langsung C apa D apa E gitu. Di C, Pak. Ya Oh, sudah, cari iya, saja iya. di C, lalu cari folder SAM, XAMMP, dibuka, cari htdoc. Nah, nyimpennya di folder htdoc itu. Pastikan format filenya adalah HTML ya. Karena ada beberapa, misalnya ya Notepad++ atau mungkin Sublime itu, dia ketika nge-save belum langsung namanya HTML. Bisa jadi yang lain gitu loh. Ya. Jadi pastikan formatnya adalah HTML. Kalau teman-teman pakai Macromedia Dreamweaver, dia otomatis HTML gitu. Itulah kenapa saya lebih suka pakai Dreamweaver. Ya.
codingnya lebih apa ya, lebih mudah karena nanti mungkin dari secara menggunakan apa namanya struktur colornya nanti akan berbeda-beda soalnya nanti untuk setiap mungkin partnya gitu. Baik, kalau sudah ada yang sudah mencoba semuanya ya? Berhasil tidak? Oke, kalau sudah kita akan mencoba. Siapa ini? Oke, kalau sudah kita akan mencoba mengisi isian dari website kita. Pertama kita akan membuat judul. Untuk membuat judul kita masuk ke body ya, di bagian body ya, di antara body dan slash body ini. Dan untuk judul ya, karena bahasa Inggrisnya judul itu heading, kita pakai H1. Ya, jadi kita menggunakan kurung apa? Kurung siku ya. H1 ya, kalau di Dreamweaver sudah ada pilihannya nih. Nah, ini kita buat dulu apa namanya? Slash-nya supaya lebih gampang ya. Jadi nanti kita ngisinya di sini di antara H1 dan slash H1. Misalkan kita tulis apa ya? Terserah deh mau tulis apa judulnya. Nah, saya cuma ngarang aja, nasib dikit lah ya. Saya tulis Reha Aska Official Web. Saya simpan dulu. Lalu saya masuk ke browser, kita reload. Nah, di sini langsung nongol Reha Aska Official Web. Ya, ini H1 itu adalah judul yang paling gede. Nanti subjudulnya berarti nanti H2. Kalau ada subjudul lagi berarti H3. Kalau ada subjudul lagi berarti H4. Gitu ya. Jadi hierarkisnya H1 adalah judul yang paling utama. Nanti kalau kita mau pakai membuat subjudul kita pakainya H2. Jadi misalkan nanti di website saya nanti ada tentang website, profil dan sebagainya, itu bisa menggunakan H2-nya. Gitu ya. Coba teman-teman buat dulu untuk heading yang pertama dulu. Kita bikin dulu, nanti masalah nanti meratakan kanan, kiri, tengah dan sebagainya itu nanti. Kita yang penting tahu dulu apa namanya? Dasar-dasar untuk membuat isiannya dulu. Nah, ini di sini saya sudah apa namanya? Menuliskan judulnya. Ini ya. Kalau kita ingin membuat subjudul, kita tinggal sebelum penutup body ya, kita enter saja. Jadi di bawahnya H1 ya, kita buat saja misalkan H2. Ini adalah subjudul ya. H2. Kita buat dulu, biasakan kita buat dulu penutupnya dulu ya, biar tidak lupa. Nah, seperti ini. Misalkan saya tulis tentang website-nya. Nah, website. Nah, kita akan save dulu, coba. Lalu kita akan reload. Nah, seperti ini teman-teman. Ya. Jadi besarnya huruf H2 itu lebih kecil daripada H1 secara default ya. Ini secara default saja. Sehingga kita bisa tahu bahwa yang atas ini adalah judul paling gedenya, utamanya, bawah ini adalah subjudul-judulnya. Gitu. Oke, bisa dimengerti nggak rekan-rekan semuanya? Insya Allah Pak, masih bisa. Oke. Nah, bagaimana kita mengisi isian untuk ini, tentang website ini? Ini kan harus diisi nih, sebuah paragraf ya. Kita tidak menggunakan H, karena H itu untuk judul, maka untuk membuat isiannya kita menggunakan paragraf, yaitu P. P dari kata paragraf. Jadi di bawahnya kita buat P, gini aja.
Ya, jangan lupa untuk di ini ya, tetap selalu dibuat dulu untuk penutupnya ya. Kita buat tentang website itu apa misalkan website ini adalah bahan untuk latihan. Nah, misalkan pemula yang sedang mendalami pemrograman desain website khususnya untuk mahasiswa dan mahasiswi. Waduh, nulisnya tipe saya. Pendidikan Matematika UIN Sunan Kalijaga. Misalnya seperti inilah. Tipe-tipe, udahlah nggak apa-apa. Nah, saya akan coba save ya. Dan saya akan coba reload. Nah, teman-teman bisa melihat kan isiannya seperti ini. Jadi H itu kode untuk membuat judul. Tergantung nanti indeksnya 1, 2, 3, 4 ya. Nah, untuk P itu untuk membuat isiannya berupa paragraf. Ya. Jadi di sini bisa dipahami ya antara H dan P ya. Jadi untuk membuat isiannya menggunakan P, untuk membuat subjudul atau judul itu menggunakan H. Coba dibuat dulu coba. Nanti silakan salah satu mungkin share screen ke saya ya ke kita semuanya ya. Hasilnya seperti apa? Nggak apa-apa, santai aja. Jadi ini adalah salah satu apa namanya? Enaknya kita menggunakan sum ya. Kita hanya tinggal menuliskan localhost / nama filenya otomatis kebuka. Kalau kita menggunakan manual, kita harus klik 2 kali nama filenya ya dan terus menerus. Ya, dan itu nanti ketika jadi web beneran itu nanti masih berantakan ketika diupload khususnya. Nah, coba rekan-rekan semuanya dicoba membuat judul, subjudulnya kira-kira ada 2 atau 3 dan isiannya dulu coba. Misalkan ini judulnya saya kan. Ini subjudul pertama tentang website, subjudul kedua misalkan tentang apa. Nah, coba dibuat dulu isiannya dulu coba. Biar nanti enak kita diskusinya. Coba seperti apa punya Mas Alfabet masih share screen. Oke. Oke, ini Mas Alfabet baru jadi satu judul ya dan satu subjudul ya. Coba dibuat lagi satu subjudul lagi ya. Yang besarannya masih sama dengan subjudul ini. Jadi ini kan baru aku manusia hidup di planet bumi. Terus nanti mungkin yang keduanya aku berkeinginan hidup di Mars gitu misalkan. Oke, coba dibuat. Ya, dengan ukuran yang sama dengan subjudul pertama. Coba deh dibuat dulu juga, nggak apa-apa. Yuk, coba Mas. Ini Mas Alfabet live coding ya. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa Mas Alfabet, nggak apa-apa. Coba kita nanti sambil sama-sama mencermati ya. Nanti kalau misalkan ada error di mana errornya dan sebagainya gitu. Ini Mas Alfabet pakai Notepad++ ya, oke, nggak apa-apa. Ringan, ini paling ringan pakai Notepad++. Slash baru H2. Oke, coba di save terus di reload coba. Ini Mas Alfabet belum pakai ini ya? Belum pakai sum ya? Enggak Pak, installnya kok lama. Oke, ya, yes, nggak apa-apa. Nah, Mas Alfabet bikin, loh malah jadi Corel Draw ini Mas Alfabet. Gitu. Yang tadi. Ya gimana? Nah ini kan
Mas Alfabet itu isinya dari jutaan orang tadi itu kan harusnya isi yang dari aku manusia bumi ya. Nah, ini jadi di bawahnya jadi bawahnya Pak Elon Musk. Ini errornya di mana nih? Nggak tahu Pak. Ini karena Mas Alfabet bikin H2 yang kedua itu tidak di bawahnya P yang pertama. Oh. Jadi tinggal... iya itu tinggal dipindah aja P yang pertama dipindah lagi ke bawahnya H2 yang pertama. Jadi supaya isinya itu yang tadi itu kan isinya yang jutaan orang tidak menyadari itu kan harusnya isinya yang aku manusia hidup di planet bumi. Iya kan? Nah, oke gitu. Coba di-save, langsung di-reload. Nah, gitu loh, Mas. Oh, ya, Jadi ya Pak, paham Pak. kelihatan bedanya kan? Kelihatan bedanya kan? Iya. Kelihatan bedanya kalau tadi tulisannya itu kan kayaknya gedenya gimana gitu. Kalau ini sekarang kan sudah paham bahwa yang jutaan itu benar-benar isinya yang manusia bumi. Nah, tinggal Mas ABW nanti meneruskan isian dari yang tinggal di planet Mars. Oke, ada yang lain yang mau share screen? Silakan. Saya ingin Saya lihat. stop sharing dulu Pak. Ya, stop share dulu nggak apa-apa. Ayo Pak, coba. Oke. Ini Mas Hakim membuat suatu website yang ada subjudul itu kalkulus. Di dalam kalkulus itu ada subjudul lagi. Ini ya, maksudnya ya. Ya Mas Hakim. Ini Mas Hakim kok hilang. Halo Mas Hakim. Nah, dah. Mas Hakim. Halo. Ya Pak. Yes. Ya, Ya. Pak. Ini gimana? Kamu pakai yang kalkulus diferensial itu pakai H3? Iya Pak. Terus kalkulus integral H3 juga? Ini H3 semua untuk subjudul 3 Oke. Berarti subjudul utamanya kalkulus. Di dalam kalkulus ada subjudul 3 buah subjudul yaitu diferensial, integral, dan multivariabel gitu ya. Iya Pak. Oke. Coba dibuat nanti ya. Coba diteruskan. Coba dari tiap-tiap kalkulus itu coba dibuat isiannya. Ya, isiannya bebas dulu lah. Mau kata-kata dulu nggak apa-apa. Coba. Gitu ya. Ini sudah bagus juga. Boleh sambil latihan proses pembuatan subjudul dari subjudul-judul ya. Oke, sip. Bagus. Yo, yang cewek mana yang sudah selesai? Ya harus selesai, benar-benar selesai ya. Sambil proses boleh. Silakan Mbak Indah mungkin. Mbak Kotain. Atau Mbak Indah? Sudah selesai belum Mbak Indah? Malah guyu. Mbak Lina sudah belum? Ayo sambil ditanyakan kalau ada. Hah? Kepiye? Gimana? Oh, baru nyoba. Oke. Seperti ini, Pak. Kurang jelas ya? Sebentar, saya spotlight. Oke, iya. Ini berarti Mbak Endang belum pakai SAM ya ini ya? Udah, Pak. Enggak. Kalau pakai SAM itu alamat alamat filenya yang di URL itu harusnya localhost langsung nama alamat. Coba diketik seperti itu muncul enggak coba? Ya. Coba Mbak Endang nanti coba itu kan Mbak Endang kayaknya ini ya bukanya itu manual ya, filenya diklik 2 kali gitu.
coba menggunakan tulisan localhost / nama filenya. Biar Oh. kalau memang itu bisa, berarti SAM-nya sudah berhasil jalan. Coba. Gitu loh. Localhost ya. Localhost. / nama filenya tadi apa? Ya. Lupa. Ya, malah lupa. Makanya bikin filenya itu namanya jangan panjang-panjang ya. Enggak kok. Nama sendiri gitu. Biar enak gitu. Masuk gak? Coba. Enggak jadi ya? Jadi ya. Enggak jadi ya, Pak. Enggak sama. Oh, kalau nggak jadi, coba SAM-nya itu udah hidup belum? Apache dan MSQL-nya itu sudah di start belum? Dan apakah filenya itu berada di htdoc belum? Apanya filenya? Iya, file nyimpannya tadi di htdoc belum? Di folder htdoc dari SAM-nya. Sudah pas awal tuh nggak nyimpen di htdocs, terus tuh kayak nggak jadi gitu kan, yang muncul malah si codingnya. Terus sekarang udah disimpan di sini, di SAM htdocs. Sudah Pak, sudah di htdocs. Ya, coba ya, nyimpennya benar-benar di htdoc, ya benar-benar htdoc. Jadi SAM-nya tadi nyimpan di mana? Saya installnya di mana ya? Nah, ini di SAM seperti ini. Terus htdoc. Nah, ini tadi ini punya saya ini. Aska ini punya saya. Nah, manggilnya di sini gampang. Ini tulis localhost-nya jangan salah nih. Ini kayak gini localhost nih. Localhost host/aska.html. Ada belakangnya .html. Oh, dikasih .html. Iya dong. Saya Pak, ulangi. Ya, coba seperti ini, coba. Sambil latihan ya ini supaya nanti lebih gampang untuk kalau misalkan kita buat filenya itu apa namanya? Filenya agak banyak, misalkan nanti ini websitenya yang ini untuk lembar pertama, yang ini untuk mungkin sub menu, nanti ada menu. Kalau klik about, kliknya adalah nanti masuknya ke profil kita dan sebagainya, itu kan kita harus membuat beberapa halaman. Nah, itu supaya lebih mudah nanti ngeceknya pakai localhost ini. Kalau nyimpennya di dalam file lagi tuh bisa nggak Pak? Di dalam folder lagi? Kalau folder lagi berarti nanti localhost / nama folder dulu, baru / nama filenya. Itu. Kalau saya lebih suka nyimpannya di luar, sehingga ininya apa namanya, alamatnya itu simple gitu loh. Iya. Ya terserah nyamannya apa. Coba dikeluarin aja. Nah, oke sekarang ya, gimana? Bisa ya? Belum berhasil. Bentar. Oke. Ya nanti sambil dicoba ya. Sekarang karena rekan-rekan sudah bisa bikin subjudul, judul dan juga isiannya, coba sekarang kita akan membuat bagaimana sih kita bisa menginsertkan sebuah gambar ya ke dalam website kita. Kan biasanya ada beberapa website seperti kayak blog itu kan kita bisa ngisi gambar gitu ya. Nah, gimana kita buat? Saya akan membuat biar agak enak itu tak buat heading 2 ada dulu biar. Saya sih asal aja nih nanti buatnya. Nah, ini hanya untuk ini aja ya, supaya nanti saya gambar. Nah, ini ya. Nah, untuk menginsert gambar ya, sebenarnya gampang. Kita tinggal menggunakan apa namanya, perintah itu image source, img ya, terus src. Nah, source. Nah, di sini ada kemudian menggunakan 2 kutip ya. Nah, kutipnya itu nanti teman-teman harus ini dulu. Apa namanya? Gambarnya diletakkan di apa namanya ini? Folder yang sama dengan htdoc.
ya, folder yang sama dengan htdoc. Saya akan coba ini aja, gambar ini. Nah, ini. Ya, ini judulnya ini formatnya JPG, aku dan dia, misalkan ya, yang ini aja. Nah, saya copy aja nih namanya biar sama persis, ya. Akan coba saja dot JPG. Nah, terus di sini di slash, nah, selesai. Saya akan coba ya, apakah nongol nggak? Kalau nggak nongol berarti ada sesuatu yang salah. Nah, nongol lah. Ya. Jadi usahakan gambarnya itu satu folder dengan file HTML-nya, ya. Sini saya sudah ngasih ini. Dan pastikan formatnya itu tepat nanti nulisnya ya, karena di HTML itu gambarnya itu kalau misalkan formatnya PNG, maka dia harus ditulis .png. Kalau JPEG, JPG berarti JPG. Dan namanya, nama filenya harus benar-benar tepat, ya. Seperti ini. Ini saya nulis, ya. Jadi untuk mengisi apa namanya? Benar ya? Untuk mengisi atau menginsertkan sebuah gambar itu tinggal menggunakan perintah img spasi src. Kemudian nanti ditutup aja dengan slash, terus kurung tutup, siku. Coba teman-teman ini ya, dicoba ya. Cari gambar, bebas lah. Gambarnya apa aja bebas. Gambar bawaan Windows juga nggak apa-apa gitu. Izin tanya, Pak. Iya boleh, silakan Mas Akin. Itu gambarnya harus di folder atau misal langsung ambil di Google gitu bisa nggak? Kalau ambil di Google beda Mas. Nanti dia harus bisa sih. Cuma dia nanti basisnya bukan source ya. Kalau source itu kan dia basisnya adalah source internal ya. Kalau nanti menggunakan apa namanya di Google ini aja. Yang beda cuma di masalah di nama filenya. Kalau menggunakan Google dia menggunakan nama alamat ya. Misalkan gambarnya ini kan kalau di klik kanan itu kan ada linknya. Lah, linknya yang coba Mas. Boleh. Jadi nanti image source terus pastekan saja link gambarnya di situ. Bisa. Saya coba ya. Ini, Gimana? Tagnya. Gimana Mas? Tapi ini sama kan apa namanya perintahnya, Pak? Sama. Itu Iya, sama. Jadi image source, kalau ini kenapa saya bisa nulis aku dan dia JPG ini karena dia filenya lokal ya, di folder yang sama. Kalau nanti filenya adalah berupa di internet, maka yang ditulis di source-nya itu setelah source itu adalah alamat gambarnya. Dan pastikan gambarnya itu open ya, open access ya. Kalau nggak open access nggak bisa nanti. Open access itu maksudnya siapa aja bisa lihat gitu. Tapi bisa dicoba Mas, coba dicoba aja nggak apa-apa. Yuk, dicoba aja yuk. Terima kasih. Saya akan coba ya mencari gambar apa ya yang bagus apa sih? Doraemon lah. Ini ya. Saya akan coba. Ini saya sudah record belum ya? Oke, masih record. Nah, ini ya. Nah, ini kan ada gambarnya nih. Coba deh. Nah, ini kliknya harus benar-benar gambarnya ini. Nah, saya akan coba ini. Saya coba bisa nggak ya? Salin lokasi gambar. Saya akan masukkan ke sini. Saya akan pastekan seperti ini. Saya save dulu. Coba saya akan reload, bisa nggak? Oh, bisa Mas. Bisa ya? Lihat, jadi Doraemon gambarnya. Dan dia menggunakan benar-benar, tapi tetap ini Mas ya, benar-benar harus ditelusuri filenya.
Ini kan saya sampai doraemon.copy.jpg. Ya. Ini harus benar-benar di sini. Jadi bukan langsung dari apa namanya? Ininya di sini itu langsung enggak. Ya. Tapi harus diklik dulu, dicari benar-benar, terus dicari ininya. Nah. Bisa sebenarnya bisa. Bisa ya, jadi dari itu bisa. Source-nya yang penting benar-benar apa namanya? Kita harus berhati-hati untuk linknya saja. Ya. Ini punya saya sekarang jadi ada gambar Doraemon gede banget. Pak izin bertanya Pak. Ya boleh, gimana? Gambar saya kok besar sih Pak? Enggak, saya ukuran sampai panjang. Musiknya siapa ini? Musiknya siapa ini? Tolong musiknya siapa ini? Kalau kayaknya punya Mas Novel ini musiknya ini. Ya Pak, di belakang saya Pak. Nah ya makanya Sudah tolong gitu. Keras banget soalnya. Sudah. Ya gimana? Gambarnya besar ya Pak, panjang ya Pak. Apa ukuran gambar saya Pak ya mungkin? Gambarnya itu besar banget. Besar banget. Maksudnya ini Mas Novel gambar di yang saya masukin di itunya. Enggak, maksudnya itu ini apa namanya Mas Novel gambarnya itu gambar di laptop sendiri kan? Di laptop. Oh. Kalau Mas Novel gambarnya di laptop sendiri, coba Mas Novel itu harus diedit ya, diedit menggunakan picture editor kecil resolusinya. Ya. Siap. Itu, Terima kasih, Pak. Oke. Ini punya saya juga ini karena dari website saya nggak tahu resolusinya berapa, gede banget ternyata. Ini ya. Ini. Oke. Silakan teman-teman ya dicoba ya. Yang belum mencoba boleh dari internet, boleh dari gambar sendiri di laptop atau komputer. Mas. Yuk dicoba ya. Kalau ada yang kesulitan bisa langsung ditanyakan aja, nggak apa-apa. Belum share screen ya. Oke. Nah, kalau tadi kita kan sudah membuat ini ya semuanya ya, dan tapi tentu saja kan kayak nggak bagus kalau judulnya ini nggak di tengah nih. Ya, bagaimana kita membuat supaya judulnya di tengah? Pertama itu. Oke, yang pertama-tama ya, teman-teman, kalau ini di judul maka saya akan di H1 ya. Di H1 ya. Jadi setelah H1 ini kita buat perintah dulu yang namanya adalah align ya. Kita buat div terus aligen. Nah, aligen. Nah, aligennya mau apa nih? Center di tengah. Oke, seperti ini. Sudah? Kalau sudah, tinggal tutup kurung. Nah, secara otomatis harusnya ini di tengah. Nah, ya. Jadi untuk membuat judul kita itu di tengah website ya, kita hanya tinggal menambahkan dari di H1 sebelum nama judulnya kita buat div aligen sama dengan center. Kalau mau left tinggal klik enter ketik left. Kalau mau right tinggal ketik right ya atau kanan. Coba teman-teman semuanya mencoba ya supaya judulnya ada di tengah. Itu berarti menggunakan center. Ya. Coba ini posisinya ini ya. Kemudian saya bisa tulis biar jelas di chat begini. Chatnya mana ini? Chatnya hilang. Coba teman-teman bisa coba ya di H1-nya itu ya ditambahkan div align center sehingga nanti bisa judulnya itu ada di tengah. Nah, seperti ini.
Nah, enak kan kalau judulnya di tengah agak mana gitu. Zaidan, gimana Zaidan? Oke ya? Aman Pak, jadi. Oke, sip. Silakan kalau yang Mau belum. nanya, Pak. Ya, boleh silakan. Siapa ini? Ragil, Pak. Oke, Ragil, gimana Gil? Itu, Pak, habis bikin itu tadi, yang Bikin buat itu ngetengah, tadi. itu ada tulisan paling atas unregistered gitu, Pak. Tapi pas hasilnya jadi, Pak. Cuman di filenya tulisannya ada unregistered gitu. Kamu pakainya Sublime ya? Mm-mm. Dan Iya, Sublime-nya Sublime yang ini ya, belum full version mungkin. Oh, Kemungkinan loh ya. Ini cuma kemungkinan saya gitu. iya, Pak. Kemungkinan kamu download Sublime, kamu nginstal udah kamu gunakan gitu loh. Jadi yang Iya, Pak. tulisannya di atasnya itu unregistered gitu ya. Iya, Pak. Nah, itu berarti itu masih anggap saja itu adalah trial versionnya dari Sublime gitu. Jadi itu bukan program, itu kan Sublime 3 itu kan memang harus berbayar gitu ya. Pak. Nah, kamu pakai yang gratisan sehingga jadinya begitu. Nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Pak, izin bertanya Pak. Boleh, silakan. Gimana? Yang paragrafnya bisa ke tengah sama juga seperti itu Pak. Sama. Tapi kok saya ke tengah semua jadinya Pak, yang subjudulnya juga semuanya ikut ke tengah Pak. Sebentar. Coba kamu bisa share screen nggak? Sakit. Ya coba share screen aja, share screen aja. Biar enak di share screen, biar kelihatan. Jadi mata kuliah kayak praktikum ya. Screen. Nah, coba di share screen, di-sharekan yang ini, yang apa? Yang source kodenya. Kamu pakai Notepad+. Ini belum Pak ya ini Pak ya. Bisa belum. Kamu yang ini aja, yang all screen aja biar enak. Oh, enggak Pak. Jadi pindah-pindah tab itu, nah itu. Sampun Pak. Ya. Oke. Taruh sini Pak. Sama ini oke. Nah, yang enggak sebentar. Ini itu semua Pak. Ini ikut semua. Kamu pengennya gimana? Gimana? Yang ininya aja Pak. Yang ini judulnya aja Pak. Yang ini aja itu di tengah. Tapi yang bawahnya enggak. Yang ininya enggak Pak. Enggak. Oke. Apa? Coba di bagian dari ini sudah ini belum sih? A1. Oh, ya. Sebentar. Pantesan. Oh, Pak. Jadi gini ya. Jadi ketika di H1 kamu enter, kemudian isi H1 kamu enter, H2 itu kan anaknya ya. Itu ikut gitu loh. Coba kamu ikut berarti, Pak. Diberi perintah di habis ini judul itu, di belakang itu ini Pak. BR coba BR. Oh, di BR lagi ya Pak. Dibuat mana Pak? Coba dibuat BR gitu. Ini kan Pak. Di sini Pak. Salah, sebentar. Coba itu di BR bisa nggak? Coba bisa nggak? Malah gini Pak. Oh iya. Kayak oke. Berarti itu harus dimatikan dulu. Sebentar untuk mematikannya. Oke. Berarti ini kamu buat nggak usah pakai BR-nya dihilangkan. Kamu di situ ditutup aja bodinya, coba ditutup body. Di sini body, Pak body. Ya berarti. Ya, di sini Pak.
Body di situ coba. Oke. Nah, untuk kemudian kamu enter dulu. Kamu enter dulu. Bisa nggak? Ini diantar. Kamu enter dulu. Kamu harus membuka body lagi. Kan Oh, ini body ini. Di sini, Pak. Di sini, terus tutupnya di sini apa di mana, Pak? Coba. Enggak, sekarang coba di apa namanya di save dulu, terus coba bisa nggak? Masih ya? Masih, Pak. Gimana ya itu ya? Bentar. Coba sebentar. Sekarang bodinya dihilangkan aja. Coba yang P-nya itu, P-nya H1 itu align centernya dihilangkan dulu bisa nggak? Bisa, gitu. Coba. Nanti hasilnya kayak sebentar. apa? Karena memang kita harus tahu hierarkisnya itu loh. Oke, berarti ini, itu Pak. ikut Vertika, Pak. Cuman maksud saya yang ininya itu ke tengah gitu, Pak. Ya. Atau ini aja. Coba untuk yang ini judul itu jangan menggunakan P. Karena itu kan hanya sekedar pengantarnya judul ya. Itu menggunakan subjudul keberapa lah yang tulisannya nggak kecil, H3 atau H berapa, tapi jangan P. Terus coba ditambahi senternya tadi coba. Ini body dihapus, Pak, nggih? Niki body dihapus, Pak ya? Body aku hapus aja itu. Oke. Terus ditambahi center, Pak. Iya, center coba. Coba ya di save dulu terus di reload. Oh, bisa, Pak. Gitu, Pak. Iya, Pak. Jadi tadi karena gini, karena paragraf itu kan jadi intinya karena itu paragrafnya judul, maka otomatis dia dudukannya lebih tinggi daripada subjudul gitu loh. Ketika paragrafnya itu dibuat center, maka subjudulnya karena dia anak buahnya lebih kecil dudukannya, maka dia menjadi lebih harus ngikut gitu loh. Gitu ya. Nggih, Pak. Makasih, Pak. Mantap. Saya mati dulu kan, Pak. Oke. Jangan mati dulu. Maksudnya share screen-nya, Pak. Oke. Yang lain silakan terkait coding untuk ini ya. Untuk yang tadi, untuk input gambar dan sebagainya, mungkin ada yang masih bingung, silakan bisa ditanyakan. Oke, ya, oke. Sip. Oke ya. Tinggal masalah gambar nanti silakan bisa di di resize sendiri dengan menggunakan picture editor ya. Karena memang untuk khusus gambar itu memang sesuai dengan resolusi gambarnya. Ketika resolusinya kecil, maka nanti akan nampang di website juga kecil. Kalau resolusinya gede, maka akan nampang di websitenya juga gede, gitu ya. Beda dengan kalau kayak Blogspot itu kan dia bisa ngeditnya langsung di itunya karena dia sudah ada editor picture-nya. Kalau HTML langsung itu kan nggak ada editor picture-nya, jadi ya sesuaikan sendirilah. Oke, sip. Bagus, Mbak Ega. Oke, baik. Kalau sudah, ya, kita akan mencoba memasukkan sebuah isian. Jadi, ada website di dalam website. Ya. Ada website di dalam website. Ya. Kan kadang kita bisa melihat, begitu ada berita, scroll, ada kayak cuplikan berita lain yang di mana gitu ya. Nah, itu kita juga bisa, caranya sebenarnya hampir sama dengan menggunakan tadi image screen, cuma bedanya bukan image ya. Oke, saya sudah share screen belum? Oh, belum. Nah, kita bisa membuat, ini saya buat lagi sebuah subjudul ya, biar enak, biar nanti ada ininya. Misalkan, saya ini dulu. Biar enak. Web site idola. Nah, misalkan nih. Nah, dari sini ya. Kalau untuk mengisikan, misalkan nih, teman-teman punya video YouTube ya, punya video YouTube yang ingin diletakkan di website kita, di website sendiri ya. Ini juga bisa menggunakan ini caranya. Kita bisa klik ya, namanya iframe ya. Terus sisanya sama dengan yang tadi, SCR,
Nah, di sini kita tinggal nyari saja website yang ingin kita cari. Misalkan apa ya? Website inilah. Website ini aja yang udah nongol. Mbak Doraemon. Nah, misalkan nih. Kita masukkan saja langsung ke source kodenya di sini di SCR ya, atau di source. Nah, seperti ini ya. Lalu kalau sudah kita kurung kurungnya harus di sini. Kurung ini ya. Dan khusus iframe ya agak berbeda dengan apa namanya? Kita harus menghentikannya dengan slash iframe ya. Kita akan coba dulu, jangan saya gagal ini. Nah di sini kan kelihatan nih, ini ada websitenya kecil ya. Kelihatan nggak ini? Nah ini ya, ada website kecil kan di sini. Teman-teman bisa lihat nggak? Nah, cuma kok ini kekecilan gitu ya? Ini kecil banget ini kan, nyempil gitu kan di pojokan ya website ini, yang website apa? Nah ini harusnya kan ada agak gedean dikit gitu. Nah ini kok nyempil kecil ya? Waduh, gimana ini? Nah kita bisa apa namanya? Mengubah ukuran namanya bingkainya ya. Frame itu kan sebenarnya bingkai. Ukuran bingkainya kita bisa rubah dengan cara kita klik, kita buat perintah namanya height sama width. Jadi bahasa Inggrisnya panjang kali lebar lah. Ya. Dan ukurannya itu menggunakan pixel ya. Jadi coba misalkan saya height, di sini ada height. Nah, height-nya mau berapa pixel, misalkan 500 px. Nah, terus kemudian untuk width-nya, width tulis width gimana ya? WIDTH. Oh ya, width. Wah, angel. Width-nya misalkan berapa? Width itu apa? Lebar ya? 1000. Lebar, Pak, lebar. Nah, misalkan 500 kali 1000. Coba aja dulu. Nanti kalau gedean ya. Nah, ini kalau 500 kali 1000 soalnya segini nih. Oke, ini nih. Nah, jadi agak nongol gini nih. Nah kan? Ini website aslinya ini. Ini website aslinya. Ini yang saya masukkan ke dalam website saya. Jadi enak. Ya. Jadi kita bisa men-share beberapa hal ya yang tidak harus kita buat sendiri, yang sekiranya berguna. Misalkan nih, teman-teman punya video YouTube. Nah, di atas penjelasan berupa teks, yang ini penjelasan berupa video. Nah, bisa nih. Ya. Bisa banget. Pak, lihat codingannya lagi, Pak. Boleh, Pak. Boleh. Jadi dia pakai ini ya, iframe SCR ya. iframe SCR itu source-nya, terus alamat websitenya apa. Terus untuk mengatur panjang lebarnya tinggal ditambahin height-nya berapa pixel, width-nya berapa pixel, kurung tutup, baru dikurung, baru di apa namanya, di stop iframe-nya. Itu ya. Ini biar ini. Dan kalau enggak di tengah, ya bisa ditengahkan dulu. Ya. Silakan. Dicoba aja ya. Intinya ini gini, teman-teman, ini saya hanya memberikan dasarnya saja. Silakan teman nanti dari source itu bisa diutak-atik ya, ditempel sana, tempel sini, ditempelin ke sana, tempelin ke sini supaya nanti hasil apa namanya? Tampilan websitenya yang teman-teman bikin itu sudah sesuai dengan apa yang dimau oleh teman-teman semuanya. Dicoba aja, karena di sini itu kalau error itu pasti kelihatan. Ya, kalau error itu kelihatan. Kalau tidak sesuai bisa tinggal dihapus lagi, dihapus mana yang tadi ditambahkan. Coba dipindahkan ke yang lain. Gitu. Jadi belajar coding itu seperti itu ya. Jadi memang trial dan error. Jadi tidak ada rumus pastinya. Jadi saya tidak mungkin mengajari benar-benar nanti sampai jadi wow bagus itu, karena itu membutuhkan jam yang cukup panjang. Jadi teman-teman nanti tinggal apa yang sudah dipelajari source-nya itu tinggal ditatik ya, ditatik sendiri. Oke.
Coba ya, Mas Noval juga, Mas Noval dicoba. Silahkan. Pak, yang tadi yang pakai P itu bisa Pak. Saya tutupnya Bisa? yang div Pak. Bisa di tengah. Oh, Kurang tadi kan oh penutupnya div tutup, Pak. oh Ya, ya, tutupnya div ya, itu tutupnya Pak. div ya. Oke, Pak. Nanti kan Oh iya di ya, tengah. oke, tutupnya div bener. Div itu untuk membuat alinea baru soalnya. Oke. Kalau BR itu hanya membuat baris baru ya. Beda, beda. Oke, bagus, Itu bagus. dikasih tahu Fikri Pak. Ya, ya, oke, sip. Bener, bener, bener. Betul, betul, pakai div bisa. Div itu untuk ini apa? Membatasi atau men-split gitu ya. Ya, bagus. Terima kasih Mas Noval. Bisa pakai div, betul. Nah, tadi ini ya untuk yang apa tadi? Image ya. Yang image ini, yang image apa tadi? Mau yang image source maupun iframe itu juga bisa dibuat di tengah ya dengan menggunakan tadi yang div line center ini ya. Oh ya tadi belum ditutup ya, harusnya tutupnya div memang benar ya. Karena div line itu berarti kan apa namanya? Programnya untuk ininya kan yang utama div-nya ya. Jadi harus dimatikan dulu div-nya ya. Oke, betul tadi Mas Noval. Masuk akal ini. Memang pemrograman itu memang semuanya serba masuk akal. Oke, silakan nanti bisa dicoba ya untuk yang image tadi, yang gambar bisa ditengahkan gimana, terus kemudian yang iframe ini supaya di tengah gimana, itu juga bisa dengan menggunakan div line ini. Nanti bisa dimatikan di div-nya juga. Oke, sip, bagus. Ada yang mau tanyakan lagi? Sudah mencoba untuk iframe? Pak. Aman ya, Zaidan? Gimana Pak? Aman? Bisa kan? Aman Pak. Oke, sip, bagus. Mbak Rozana, betul? Oke, oh bagus nih para programmer semua ini. Mas Reza gimana Mas Reza? Mas Reza Yusril? Oke ya, masih aman ya? Ini apalagi nih, wah ini senior ini udah melalang buana ini udah. Aman banget ini udah. Mbak Kotain? Iya, Pak. Gimana? Aman? Alhamdulillah. Oke, sip. Ini siapa ini Kamila Wardah ini Wardah halal gitu ya. Devinta? Halo Devinta, dari tadi nggak ada suaranya ini Devinta. Waduh, belum share. Belum, Pak. Oke, maaf. Oke, saya akan buat dulu ya. Ini terus judulnya dulu, jadi subjudul dulu. Salah, saya suka begini. Munir anggota, misalkan aja ini cuma. Nah, untuk membuat formulir anggota itu kita akan menggunakan coding namanya form ya. Form gini. Nah, form. Nah, kita tutup dulu gini. Nah, di form itu kan ada beberapa nih, misalkan ada pengisi nama, terus apalah bebas nanti tergantung dari teman-teman maunya apalah gitu ya. Nah, untuk membuat itu pertama kita akan membuat kan biasanya ada ini ya, ada apa namanya? Keterangan ya. Sebelum ngisi ini isian apa? Nama lengkap misalkan. Nah, itu kita pakai label. Label ya. Nah, dari situ kita tulis sampai misalkan nama lengkap. Nah, terus kita slash labelnya, kita buat isiannya atau kotakan untuk ngisi yaitu dengan menggunakan input name. Input name-nya adalah teks ya. Karena nama kan teks. Nah, terus ada nggak teks? Inputnya teks ya. Ini tipenya, kita mau pakai tipe dulu nih. Tipenya teks. Bentar, ini saya salah dikit. Nah, input tipenya teks. Nah, baru kalau sudah, kita tutup. Nah, saya akan coba save dulu ya. Saya akan coba save dulu dan saya akan tampilkan dulu seperti apa hasilnya. Di bawah banget ini.
Nah, ini seperti ini nih. Nah, ini ada tulisan nama lengkap ya, sudah ada ya ini. Formulir anggota, nama lengkap. Oke ya. Nah, teman-teman bisa ngisi lain, yang lain ya. Misalkan apa ya? Saya buat label dulu. Nah, tanggal lahir kan itu berupa angka ya. Ini saya tulis label dulu ini. Terus saya slash dulu. Ini adalah tanggal lahir. Nah, untuk tanggal lahir itu dia kan nggak mungkin teks ya. Dia biasanya ada tanggalannya ya. Tanggalan itu berarti bahasa Inggrisnya itu adalah date. Jadi ini input, terus type. Nah, ininya adalah cari date. Ada nggak date? Nah, coba ini. Terus kemudian kita slash. Nah, ini dulu coba. Saya akan save. Saya akan coba reload. Nah, ini ya. Di sini udah ada ini tanggal lahir, dia pakai tanggalan ya, karena date dia ada tanggalannya. Kita tinggal ngeklik aja. Ini dia otomatis terisi ya. Jadi menggunakan date. Nah, silakan teman-teman tambahkan lagi misalkan kayak alamat dan sebagainya, monggo ya. Dan sebagainya. Kalau sudah, kita kan ingin buat tombol apa ya, biasanya tombolnya tombol apa? Oke apa simpan apa apalah bebas ya. Nah, kita bisa membuat tombolnya itu dengan cara tulis saja langsung input. Input tipenya adalah submit. Ya. Submit. Jadi untuk klik OK itu submit. Nah, baru dikasih nama tombolnya itu apa? Name sama dengan name ya ini ya. Name apa? Mau ditulis OK boleh, simpan boleh, yes boleh. Name-nya simpan gitu ya. Simpan. Nah, terus dikasih value simpan. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Saya akan jalankan dulu, kalau berhasil nanti silakan bisa dicontek. Oke, berhasil ya. Ini ada tombol simpannya, ada klik-klik, bisa diklik lah ya. Ini ada tombol simpannya, diklik. Silakan, ini source kodenya seperti ini ya. Silakan teman-teman bisa lengkapi ya. Misalkan alamat, terus atau misalkan apa, kota kelahiran dan sebagainya. Silakan teman-teman bisa tambahkan formnya ya, selengkap-lengkapnya. Jadi dia intinya pakai ini ya. Dan jangan lupa kalau sudah selesai ya teman-teman semuanya, karena tadi paling awal kita sudah membuka dengan form, maka kita harus menutup dengan /form. Kalau sudah selesai. Ya, saya akan selesaikan dan saya akan reload. Ya, seperti ini teman-teman. Di bawah sendiri nih. Pak, tanya Pak. Ya. Kalau inputnya angka itu tetap pakai teks apa ada codingan lain, Pak? Angka? Untuk apa, Iya. Mas? Untuk apa sih? Misalnya ngisi nomor HP gitu apa gimana gitu, Pak? Oh, nomor HP teks aja, Mas, nggak apa-apa. Teks aja. Oh iya. Ya, teks. Iya, Pak. Karena nomor Siap, HP itu sebenarnya bukan angka ya. Itu kayaknya depannya kan 08 plus 62 gitu. Itu teks saja. Siap, Pak. Makasih. Ya. Nah, silakan coba teman-teman begini ya. Kalau sekiranya kok panjang banget ya, teman-teman bisa membuatnya untuk dibuat setiap formnya itu apa namanya? Di bawahnya ya. Jadi misalkan saya ini kan masih nyamping ya. Saya nama lengkap, tanggal itu nyamping. Nah, bagaimana kalau kita buat di bawahnya? Untuk di bawahnya kita tinggal buat saja itu adalah BR ya. Kita menggunakan BR aja. BR gini ya.
Seperti ini. Coba kalau kita klik atau kita save. Nah, otomatis tanggal lahir dan nama itu sekarang di bawahnya ya, tanggal lahir. Kalau tadi kan di samping, sekarang di bawahnya. Jadi menggunakan BR ya, boleh ya. BR itu berarti kayak baris baru. Kalau masih kurang, ya silakan teman-teman bisa buat BR-nya beberapa kali ya, biar jarak antara Asian satu dengan yang lain agak ada jaraknya gitu. Karena kalau BR itu baru satu garis. Kalau BR-nya 2 kali berarti 2 garis. Atau teman-teman mempunyai coding yang lain untuk membuat supaya lebih baik, ya silahkan. Bisa dicoba dicari ya. Coba kalau BR-nya 2 kali deh. Biar keren gitu ya. BR 2 kali. Mana nih? Nah, kayak apa ya BR 2 kali itu? Ini sebenarnya segini. 2 kali jadi ada jaraknya lebih lebar lah ya. Silahkan. Dan jika mau tulisan simpannya di bawah, ya tinggal kita buat saja di setelah sini BR lagi. Copy paste aja. BR-nya 1 aja deh. Misalnya ini aja. Cuma iseng-iseng aja ya. Mana tulisan submit-nya? Oke, di sini. Simpan. Nah, itu. Silakan dikreasikan sendiri ya, karena ini memang sebenarnya lebih kepada ini. Ketika teman-teman sudah bisa codingnya, maka yang tersisa hanyalah masalah jiwa seni. Ya, dan memang saya tidak mempunyai jiwa seni yang bagus ya. Jadi silakan bisa kreasikan jiwa seni rekan-rekan semuanya ya. Ini yang 1904 ini sobat gue. Siapa itu ya? Fikri, Pak. Bukan. Fikri ada 004. Nah, yang 19 ini siapa ini? Si ini ya, si siapa? Orang Kebumen ya ini ya? Saya, Pak. Iya. Oke, Sadan. Pencahayaanmu kurang bagus. Iya, apa belum tak ganti namanya? Ya. Pencahayaanmu kurang jos ya, jadi iya, ini wah bagus. Fikri sama Sadan sama aja ini. Namanya lupa. Fikri kayak ini ya, terlalu menyatu dengan alam gitu loh. Jadi gimana gitu ya. Gak kuat kalau terang, Pak. Gak kuat kalau terang ya. Waduh, ini apa? Kayak nocturnal gitu ya. Oke, nggak apa-apa ya. Seperti ini. Coba dicoba dulu ya rekan-rekan semuanya, dicoba membuat isian form selengkap-lengkapnya coba, dan buatlah antar formnya itu di bawahnya coba. Kalau tadi kan saya masih awalnya itu kan masih di semakin sini semakin panjang gitu ya. Kita buat pakai BR ya supaya ke bawahnya. Syukur nanti bisa diformulasikan bagaimana supaya lebih rapih lagi ya, antara misalkan kayak kotaannya itu bisa sejajar tuh bagaimana, itu cobalah dicari sendiri untuk kode-kodenya, karena itu memang kadang membutuhkan style ya. Jadi kalau kode dasarnya ini gitu ya, tapi kadang kan untuk mempercantik tampilan itu kita harus menggunakan style yang mana kita nanti akan bahas sendirilah untuk masalah style gitu. Silakan ditanyakan dulu yang masih bingung mengenai membuat form. Oke, sebentar. Ya. Kita tulis submit, oke, nama simpan, value simpan. Oh, sama dengan ya? Sama dengan itu value-nya. Sama dengan ya? Ya, sama dengan dulu coba. Coba kasih sama dengan, save, coba langsung di reload. Coba save dulu, reload deh. Oh, udah. Sudah, Pak. Mana nggak nongol di sini? Oke, sip. Oke, bisa ya, oke ya. Nanti tulisan simpan ibu itu bisa bebas lah ya. Nanti mau ditulis apa bebas ya, mau oke, mau yes. Terus yang web ini, Pak. Kenapa webnya? Yang web ini, Pak. Oh, ini kenapa? Previews to connect ini, Pak.
Coba skripnya Mas. Codingnya. Codingnya. Oh, kamu belum selesai itu, Mas. Itu biasanya di belakangnya itu harusnya ada .html. Oh, Kamu ngopi linknya ya. nggak lengkap kayaknya loh ya. Coba deh. Oh, ya, Coba dulu. Coba mana? Mau nggak? Masih ya? Masih nggak mau ya? Kenapa ya itu ya? Coba kalau diganti website lain bisa masih. nggak? Dikasih website lain bisa nggak? Bebas deh. Coba jangan Ganti dari Jogja website deh. tadi bisa, Pak. Hah? Yang website tadi bisa naik website. Ya, maksudnya yang website ini nggak, maksudnya ini kan yang tadi reviews ya. Kemungkinan besar karena nggak didukung kemungkinan itu. Ya. Tapi coba kalau misalkan kayak YouTube bisa nggak YouTube gitu? Coba ganti deh. Nah. Apa yang ini, Pak? Coba bisa nggak itu? Coba gimana? Bisa, Pak. Oke. Berarti ini kemungkinan besar adalah website Jogja yang tadi itu memang tidak mendukung gitu aja. Kemungkinan tidak mendukung loh ya. Iya, kemungkinan besar seperti itu. Tapi sepertinya harusnya itu almost website itu bisa masuk. Itu nyatanya bisa detik yang segede ini bisa kok, tidak ada masalah. Oke ya, aman ya Mas Sadan? Aman Pak, sudah Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Stop dulu. Oke. Sudah bisa? Teman-teman semuanya? Sudah lumayan, Mbak. Oke, silakan nanti tinggal disesuaikan saja ya untuk websitenya ya. Jadi dari coding-coding yang sudah kita pelajari hari ini, silakan teman-teman bisa mengkreasikan ya. Sebenarnya itu coding itu bisa dikreasikan, digabung-gabungin, misalnya itu menjadi suatu hal yang berbeda gitu loh. Dan teman-teman silahkan dicoba ya sendiri untuk proses ya itulah inovasi ya. Tadi misalkan semuanya, misalnya tadi websitenya Mas Sadan itu masih belum di tengah, cobalah dibuat tengah seperti apa. Terus kemudian untuk formulirnya bagaimana sih supaya lebih rapi, kotakannya itu bisa lurus gitu ya. Terus cobalah dicari ya masalahnya, karena kita tidak mungkin membahas sedetail itu sampai untuk materi perkuliahannya ya. Dan sebenarnya kan memang untuk perkuliahan ini ada praktikumnya sebenarnya. Cuma kan karena sedang pandemi seperti ini, praktikum juga sama aja kan, kayak live gini doang gitu kan. Jadi silakan teman-teman coba mengkreasikan ya. Kalau misalkan nanti mendapatkan sesuatu yang baru, cobalah di-share dengan temannya yang lain. Boleh di WA gitu, misalkan pameran di WA itu nggak apa-apa gitu ya. Ini loh punya aku tampilannya bisa gini ya. Nanti ada yang kepo, wah kok bisa begitu ah? Coba source code-nya seperti apa? Di-sharekan source code-nya. Ini loh, kalau biar gambarnya itu nggak kotak, biar jadi bingkainya bundar, misalkan ini source code-nya begini ya. Silakan gitu ya teman-teman semuanya. Halo? Iya, Pak. Ya, baik. Mungkin untuk perkuliahan untuk pertemuan ini cukup sampai di sini karena ini kita sudah sampai jam 14:08 ternyata ya, tidak terasa dari 12:30 tadi ya. Sebenarnya juga masih banyak ya, nanti kita akan teruskan lagi di pertemuan yang akan datang, dan silahkan nanti teman-teman mau request, mau zoom-zooman atau mau saya buatkan videonya saja, bebas. Sebenarnya bebas gitu ya. Kalau mau zoom-zooman boleh, mau video juga boleh, nggak ada masalah. Nanti kalau zoom-zooman tergantung ini ya, semoga saya minggu depan itu, ini hari apa? Rabu ya? Semoga minggu depan itu saya tidak ada kegiatan di prodi, sehingga saya bisa, harusnya tidak ada ya.
Jadi sehingga kita bisa Zoom lagi. Dan kita akan meneruskan dari apa yang sudah kita pelajari pagi, siang hari ini ya. Pagi terus. Dan tolong untuk yang sekarang sudah dibuat, ya jangan dihapus. Ya, silakan diutak-atik sampai nanti coba saya ingin melihat di minggu depan hasilnya sudah seperti apa perubahannya, bahkan mungkin lebih cantik atau bagaimana ya. Atau mungkin Mas Dadan sudah bisa membuat bingkai yang indah, terus ada kupu-kupu berterbangan gitu kan. Boleh, nggak ada masalah gitu ya. Barangkali gitu. Dan nanti mungkin Mbak Endang tiba-tiba, Mas Dadan itu bagus banget kupunya bisa terbang, gimana cara nangkepnya? Nah, nanti di-share kan gitu. Jadi sebenarnya perkuliahan ini nanti kita lebih kepada saya hanya memberikan dasarnya, nanti inovasi-inovasi itu silakan teman-teman yang ini ya saling share aja ya nanti di setiap perkuliahan gitu ya. Gitu aja ya. Biar lebih enak, saya juga sambil belajar juga nanti barangkali Mas Dadan mendapatkan sesuatu. Habis tadi Mas Noval, supaya ini pakainya div. Oh iya ternyata memang benar divnya karena tadi itu sudah pakai div alignment. Jadi harusnya ditutup pakai div ya. Supaya senternya nggak kebablasan sampai ke bawah gitu. Gitu ya. Nanti silakan jangan lupa untuk presensi ya di Daring Winsuka ya. Biasanya banyak yang lupa gitu. Keasikan kuliahnya lupa presensi gitu kan. Atau kebalik, keasikan presensi lupa kuliah gitu. Ya, gitu aja mungkin untuk dari saya untuk perkuliahan kali ini. Terima kasih. Mari kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.